Haleluya, selamat sore saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sapaan hati, bagaimana kabar saudara hari ini? Biar saudara juga dalam berkat Tuhan yang selalu melimpah. Saudaraku, terima kasih untuk mengikuti kali ini. Saya mengambil lokasi di salah satu bukit yang tidak jauh dari saudara sebenarnya, ya. Ini adalah bukit yang sangat spesial, ya, yang saya perhatikan ketika saya berkunjung ke tempat ini, saudara. Dan bagaimana firman Tuhan dinyatakan lewat kesempatan hari ini. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa melihat dari puncak ini, bisa melihat seluruh daerah di seputaran Muka Kuning dan juga Tanjung Priok, saudara. Dan mari saya akan membawa saudara untuk berjalan-jalan, ya, menelusuri bukit yang indah dipandang mata hari ini, saudaraku. Dan saat ini saudara bisa melihat, ya, bagaimana di bawah begitu, ya, para penduduk di seputaran Sebeduk, ya, dengan begitu padat, ya. Dan saat ini biar izinkan saya untuk memperkenalkan bagaimana keindahan yang mungkin tidak diduga oleh orang lain, ya, mungkin tidak diduga-duga oleh banyak orang bahwa memang lokasi ini adalah lokasi yang sangat indah, ya. Dan saya berjalan dari bawah ini, saudara, dari bawah sana, dari jurang sana, kurang lebih saya tempuh dengan jarak hampir 500 meter, saudara, dengan menyusuri bukit-bukit yang mungkin jarang dilalui oleh orang, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang berfirman Allah yang mau kita sampaikan hari ini. Dan ini saya sengaja mengambil lokasi ini supaya pesan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis. Saudara tahu bahwa setelah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka malaikat Allah membawa Yesus ke satu padang yang luas, saudara, dan di sana dipenuhi oleh berbagai macam binatang-binatang buas yang siap menerkam ketika mereka dalam keadaan lapar. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah bentuk ibadah yang sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga, ya, supaya kegenapan hukum Taurat itu digenapi di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi tema yang mau saya bawa hari ini kepada semua rekan-rekan dan juga sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus adalah bahwa tema yang saya ambil adalah gereja kedinginan di musim panas. Ya, gereja kedinginan di musim panas ini sengaja saya ambil topik yang mengarah ke sana sebab hari-hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa gereja yang kita anggap selama ini menjadi pengayom, ya, atau menjadi tempat orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap Tuhan, ya, memiliki keyakinan kepada kehendak Tuhan. Maka kalau hari ini saya melihat bahwa gereja dalam keadaan dingin pada masa kemarau, ya, atau masa musim panas.
Mengapa saya ambil seperti itu? Ya, ini adalah salah satu yang kita hadapi hari ini, bahwa sesungguhnya gereja itu adalah tempat kita untuk senantiasa bersekutu, untuk menyatakan bagaimana kerelaan hati kita kepada Bapa di surga, berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Tetapi sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, gereja tidak menggambarkan lagi kenyamanan dalam iman, ya. Ya, ini berbeda dari kenyamanan berbicara tentang dunia, ya. Tapi saya berbicara tentang secara rohani, bahwa dikemas begitu rupa, dan juga ada banyak umat-umat Tuhan yang sudah meninggalkan tempat persekutuannya selama ini, ya. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan kenyamanan, ya, sesungguhnya, atau mereka jemaat-jemaat ya tidak mendapatkan kepercayaan diri mereka terhadap Tuhan, bahwa ada perlindungan di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara hari ini berada, atau mungkin saudara dalam keadaan, mungkin dalam bekerja, mungkin dalam situasi, dalam keadaan mungkin sakit hari ini, ya, saya mengajak kepada setiap saudara-saudaraku supaya ya kita tetap yakin, ya, tetap percaya kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Apapun yang saudara alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya, baik dalam keraguan-raguan iman saudara, mungkin terhadap kenyamanan atau spirit saudara yang mulai terkikis dengan keadaan, ya, zaman saat ini, saudaraku. Tapi saya percaya bahwa saya mengajak kita untuk tetap berbalik kepada kebenaran firman Allah, bahwa Allah tidak pernah di dalam firman-Nya tidak pernah membuat saudara dalam keadaan celaka, ya. Tetapi Allah terus memperhatikan kehidupan kita sekalipun apapun yang terjadi. Hari ini, saudaraku, saya tadi mengambil topik, saya ulangi kembali, bahwa gereja kedinginan di musim panas. Saudara tahu bahwa ketika Yesus setelah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka malaikat Allah membawa, atau roh Allah membawa Yesus ke padang gurun yang luas, dan di sana dia berpuasa selama 40 hari. Ya, tentu saudaraku yang terkasih, bahwa iblis selalu mengintai pribadi Yesus, ya. Iblis selalu mengikuti perjalanannya Yesus supaya dia mulai mendapatkan satu kesempatan untuk menggagalkan usaha Allah yang ada di dalam diri Yesus, supaya Yesus gagal, tidak menjadi seorang penebus bagi umat-umatnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seiring berjalannya waktu ketika Yesus berpuasa, tentu secara daging, secara manusia, bahwa Yesus mengalami lapar dan haus pada saat itu, ya. Dan iblis mencobai dia supaya Yesus menjadikan batu itu menjadi roti. Tetapi tidak sampai di situ. Iblis gagal mencobai hal itu terhadap diri Yesus, dan juga membawa dia ke bumbungan bait Allah, ke puncak yang tinggi, supaya dia katakan, jatuhkanlah dirimu, ya, ke bawah, sebab ada malaikat-malaikat yang akan menopang kakimu supaya tidak terantuk ke batu. Tetapi itu juga gagal, ya, dihadapi oleh iblis, tentang pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap dia. Nah, sesungguhnya cobaan yang ketiga adalah ketika Yesus berada di salah satu puncak bukit, ya, dan dia iblis menjelaskan kepada dia bahwa lihatlah, ya, begitu indah
segala bumi dan segala kerajaan bumi sesungguhnya sudah diberikan kepadaku, kata iblis. Ya bayangkan ya, dia mengatakan kepada Yesus, ya sesungguhnya kerajaan dunia itu sudah diberikan kepadaku dan aku berwenang memberikan apa yang hendak kuberikan kepada dia asalkan engkau sujud menyembah aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Sebab hanya kepada Dialah, hanya kepada Allah lah saja engkau menyembah. Nah, iblis langsung merasa telak dengan keadaan itu, sehingga saudaraku bahwa kemenangan yang dialami oleh Yesus ketika dia berpuasa 40 hari di padang gurun dengan begitu banyak binatang yang sangat buas di sana, saudara, itu membuktikan bahwa Yesus lolos ya menjadi penebus bagi siapapun yang percaya kepadanya. Ya, dia memiliki kuasa di surga dan juga di bumi. Ya, dan kuasa itu sesungguhnya telah dinyatakan oleh Allah sejak dia di dalam kandungan, ya sampai dia lahir, sampai dia melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Ya, dia benar-benar menjadi seorang yang khusus di mata Allah, ya dalam pekerjaannya. Nah, sehingga penggenapan hukum Taurat itu ada di bahunya Yesus sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah bagi kita. Ya, tanda darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu adalah menjadi tanda di dahi kita. Ya, ketika Allah melihat tanda itu, maka sesungguhnya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 4, ya, tentang bagaimana Kain melakukan dosa yang besar di mata Tuhan. Ya, sehingga Kain mendapat hukuman dan diusir oleh Allah. Di mana dia berada, diusir jauh. Ya, kita akan baca kepada kita saudara akan menyimak, saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan membacakan bagi saudara saat ini. Ya, kalau saya baca di sini adalah kitab Kejadian pasal 4 ayat yang saya akan mulai dari ayat yang ke-13, saudaraku. Kata Kain kepada Tuhan, ya setelah Kain mendapatkan hukuman yang menurut Kain itu berat, dia tanggung. Dan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa, kata Kain kepada Tuhan ayat yang ke-13, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Ya, hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat ku tanggung, kata Kain kepada Allah. Ya, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Itulah keterus terangan Kain terhadap Tuhan pada saat dia diusir oleh Tuhan dari mana dia ada ke tempat yang lain, saudara. Ya, lalu Allah menjamin Kain. Dia katakan, firman Tuhan kepadanya ayat yang ke-15, sekali-kali tidak. Ya, itu jaminan, saudaraku, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan membuat tanda di dahi Kain. Tanda apakah yang diberikan oleh Tuhan kepada dia supaya dia tidak mendapatkan hukuman? Ya, tentu ini menjadi
pertanyaan yang besar karena pada ayat ini tidak diberitahukan tanda seperti apa yang dibuat oleh Tuhan di dahi Kain, supaya ketika barang siapa yang melihat tanda itu, maka ada penyelamatan yang besar dari Allah terhadap Kain. Ya, ini peristiwa yang begitu jauh ya dari keberadaan Yesus. Ya, sekalipun Alkitab mencatat bahwa sebelum dunia dijadikan, kata Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, aku sudah ada. Ya, lalu bagaimana kita berpikir seperti itu? Sebelum ya dunia ada, aku telah jadi. Ini perkataan Allah ya terhadap pribadinya Yesus. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, tanda apakah yang diberikan oleh Tuhan terhadap dahinya Kain saat itu? Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang mau kita bedah saat ini, yang mau kita selidiki hari ini, ada baiknya kita melihat dulu kitab Yehezekiel. Ya, di sana kita bisa melihat secara spesifik apa yang dimaksudkan oleh Allah terhadap Kain pada kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-13, 14, 15 tadi. Nah, saya akan bacakan kepada saudara ya kitab Yehezekiel pasal yang ke-9 ya. Ayat yang keempat ya. Saya akan bacakan kepada saudara bagaimana kehendak Tuhan terjadi pada masa Yehezekiel. Ya, saudara akan belajar banyak tentang bagaimana kepribadian Allah di dalam hidup kita. Bagaimana jaminan Tuhan terhadap kita. Kalau kita tidak mulai menyerahkan hidup kita kepada Allah terhadap kehendaknya, maka kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan kegagalan. Ya, seperti kegagalan bangsa Israel di masa itu, saudara. Sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang dikasihani oleh Tuhan. Ya, mengapa saya katakan bangsa yang dikasihani oleh Tuhan? Karena Allah sudah memeteraikan bangsa Israel. Ya, ada 44.000 ya yang dimeteraikan oleh Allah terhadap ke-12 suku Israel. Ya, dicatatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Saudara bisa membaca di rumah. Dan saat ini saudara, saya akan membacakan kepada saudara bagaimana bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Allah kepada Hezekiel pada masa orang-orang fasik dibunuh di Yerusalem. Ya, saya akan bacakan kepada saudara mulai dari ayat yang ketiga. Ya, pada kitab Yehezekiel pasal 9. Ya, saudara akan mengikuti saya. Saudara akan membaca Alkitab saudara atau handphone yang ada di tangan saudara, gunakan untuk kemuliaan Allah. Kitab Yehezekiel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dan 4. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, ya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, ayat yang kelima, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Dan di ayat yang ke-6, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah memastikan kehendaknya. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Ya, orang-orang tua, taruna-taruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan.
Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa huruf T ini menjadi ketentuan Allah yang sesungguhnya? Saudara harus mengetahui bahwa sesungguhnya salib itu telah diungkapkan jauh hari, ribuan tahun sebelum terjadi penyaliban terhadap Yesus. Ya, jauh hari, saudara, bahwa tanda T itu adalah, T itu melambangkan huruf terakhir abjad Ibrani, tau. Ya, sesungguhnya salib yang sesungguhnya pada saat itu, bentuk dari salib itu bentuk T. Ya, karena Alkitab mencatat, saudara. Ini bukan ditambah-tambahi, tetapi seolah-olah salib yang hari ini kita lihat bentuknya seperti itu karena ada satu tulisan yang disematkan oleh Pilatus pada masa itu tentang inilah raja orang Israel. Ya, tulisan itu tepat di atas kepala Yesus, sehingga salib yang saudara lihat hari ini seperti yang ada gambar-gambar yang beredar. Nah, sesungguhnya Allah berbicara tentang huruf T itu, huruf tau itu, dan itu adalah tanda yang penuh dengan rahasia Allah di dalamnya. Sebab tanda itu berbicara mengarah kepada Yesus. Ya, mengarah kepada diri Yesus. Nah, setiap tanda yang ada di dahi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus tentang salib itu, ya, ada darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi tanda di dahi saudara. Ya, dan tanda itulah yang menjamin sesungguhnya saudara dan saya dan siapapun mereka yang percaya kepada Tuhan, siapapun yang percaya kepada nama Yesus akan mendapatkan keselamatan yang sungguh-sungguh nyata dan pasti. Ada kepastian dalam mengikut Yesus di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja hari ini mengalami kedinginan di musim panas. Mengapa seperti itu? Ya, sebab dengan keadaan hari ini, cara penyembahan orang-orang percaya kepada Yesus berubah oleh karena keadaan virus yang berkembang di bangsa ini. Iya. Dan hari ini saya selalu menyampaikan kepada setiap orang, ya, bagaimana pribadi kita yang sesungguhnya kepada Tuhan di hari-hari yang sulit kita lalui hari ini. Saudara akan diperhadapkan dengan banyak hal. Ya, belum selesai virus corona. Ya, saudara-saudara kita yang ada di NTT mengalami musibah yang begitu dahsyat. Ya, ada banjir bandang dan banyak orang mati dan banyak orang yang hilang dan rumah-rumah hancur. Ya. Dan terjadi lagi gempa bumi yang ada di Jawa Timur beberapa hari yang lalu. Ya, yang membuat rumah-rumah rontok. Dan juga ada korban-korban yang mengikuti kejadian itu. Lalu ketika kita bertanya di dalam hati kita, apakah Tuhan tahu dengan keadaan ini? Ya. Apakah Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Ada banyak orang, ya, yang menyampaikan perkataan-perkataan itu.
Ya, mereka sesungguhnya orang-orang yang pesimis dengan keadaan hari ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa seluruh peristiwa, keadaan dan kejadian-kejadian yang ada, Tuhan mengetahuinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua dalam pengetahuannya. Lalu mengapa itu terjadi? Sebab Allah memberikan pilihan bagi setiap manusia. Memilih apakah benar-benar manusia itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan peristiwa yang ada atau tidak. Ya, Allah memberikan pilihan kepada manusia itu seperti Adam dan Hawa pada masa itu. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, apa kurangnya mereka? Ya, mereka dipelihara oleh Allah. Mereka diberikan makan minum mereka dan apa yang mereka butuhkan. Semua ada di sana. Tetapi ada satu hal yang selalu mengintai mereka, yaitu iblis yang berusaha menggagalkan ciptaan Allah itu melalui Hawa. Ya, supaya mereka jatuh. Alhasil keadaan itu menganggap iblis sukses melakukan niat yang sudah dirancangkan oleh iblis terhadap mereka. Apakah Allah tahu? Pasti Allah tahu dengan keadaan itu. Pasti tidak ada satu titik pun yang tidak diketahui oleh Allah. Dia tahu, saudara. Tetapi Allah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Apakah dia memilih bagaimana perintah yang diberikan oleh Allah terhadap mereka atau tidak? Ya, sesungguhnya mereka tergoda dengan keadaan pribadi mereka. Ya, mereka tergoda dengan perkataan iblis melalui ular itu. Supaya mereka yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis melalui ular yang dipakai oleh iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ke depan kita akan menghadapi hari-hari yang akan semakin sukar, saudara. Ya, tidak akan semakin baik. Dunia ini tidak akan semakin baik ke depan. Kita mencatat bahwa kedatanganku tinggal sesaat lagi. Ya, maka semua yang bernapas akan bertekuk lutut di hadapanku. Mulai dari hewan sampai kepada manusia akan bertekuk lutut terhadap Allah. Saudaraku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk tetap melakukan persekutuan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persekutuan dengan doa, dengan hati yang rela, dengan pengorbanan kita. Ya, supaya kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini akan banyak kita lihat. Dan saudaraku, umat-umat Tuhan, begitu banyak yang tidak lagi membuat Tuhan di dalam hidupnya menjadi idola yang sangat dicintai. Mereka beralih dengan teknologi saat-saat ini. Ya, kita akan dibutakan oleh teknologi ini. Dan kita akan melakukan segala apa yang dikehendaki dunia. Apa yang dikehendaki dunia ini akan membawa kita masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ya, akan dibawa masuk ke dalam jurang yang dalam. Ya, tetapi tiba waktunya, Alkitab mencatat bahwa teknologi akan berhenti. Ya, pengetahuan akan berhenti. Maka saat itulah manusia mengetahui bahwa rancangan Tuhan akan terjadi seperti yang dirancangkan Dia. Saudara, hidup kita ini tidak lebih daripada 70 tahun. Saya selalu berulang-ulang katakan,
Ya, hidup kita bagaikan uap yang sebentar kita lihat, sebentar dia akan berlalu. Ya, tidak terasa. Hidup ini akan semakin hari semakin lemah. Ya, Tuhan mau kepada kita, ya, supaya menjadi orang-orang yang terpisah dari dunia. Artinya apa? Ya, terpisah dari dunia itu artinya kita akan beralih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu keinginan dunia tidak akan mengikuti apa yang dirancangkan oleh Allah, sekalipun kita hidup dalam dunia. Itu hal yang real yang kita hadapi hari ini. Kita memang hidup di dalam dunia, tapi kita tidak bagian dari dunia ini, sebab kita adalah anak-anak Allah yang diberikan kita bagi setiap kita pengetahuan untuk mengetahui rancangan-rancangan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Ya, kita persiapkan diri kita ini. Kita lakukan apa yang hendak Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, supaya kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengeluh, orang-orang yang tidak pernah menjadi orang-orang seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi banyak hari-hari ini orang-orang Kristen merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah mencari Tuhan. Ya, cari Tuhan dengan apa? Saudara tidak pergi kemana-mana, saudara tidak pergi ke Eropa, saudara tidak pergi ke Israel untuk mencari Tuhan. Saudara mencari Tuhan di dalam hidup saudara dengan doa dan pengharapan. Tuhan itu tidak jauh dari saudara dan saya. Hanya sebatas kita berbicara. Tidak punya jarak sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Sebab dia berkata, tubuhmu adalah baitmu. Mengapa dia katakan seperti itu, saudara? Supaya tubuh kita ini kita rawat dari segala kedagingan, nafsu birahi, dari segala tipu muslihat, kebohongan, berhala-berhala yang diperhadapkan bagi kita. Ya, itu sebabnya saudara, jangan mengotori tubuhmu yang diberikan oleh Allah dengan bersih dan bening untuk boleh kita nikmati hari ini. Tetapi berikan tubuhmu menjadi tubuh yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya yakin saudara adalah menjadi orang-orang yang mengikuti perjalanan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara dijamin masa depan kecil bagi Tuhan. Jodoh itu kecil bagi Tuhan. Saudara berdoa. Doakan siapa yang saudara inginkan. Siapa pacarmu, atau mungkin engkau anak muda yang memiliki kekasih mungkin dalam hidupmu, mengharapkan dia menjadi pasangan hidupmu. Doakan, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau si dia menjadi pasangan hidupku. Baik perempuan juga, ya, jangan tinggal diam, ya, tetapi engkau berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya jodohmu yang terbaik, pasanganmu yang termanis di hadapan Tuhan, yang mengerti tentang dirimu, jangan yang mengerti tentang dunia, saudara, ya, tetapi yang mengerti tentang dirimu. Itu yang menjadi jawaban dalam setiap doamu. Baik engkau yang mungkin mandul hari ini, engkau tidak memiliki anak, sudah sekian lama kau menikah dengan pasangan hidupmu. Ya, engkau sudah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Ya, hari 5 tahun pertama engkau berpikiran biasa-biasa saja ketika engkau tidak mendapatkan seorang buah hati. Ya,
10 tahun kemudian engkau sudah merasa laki-laki yang gagal atau istri yang gagal tidak mendapatkan keturunan. 15 tahun kemudian engkau adalah orang yang tidak memiliki pengharapan kepada Allah tentang apa yang engkau inginkan. Dan 20 tahun kemudian engkau sudah tidak lagi peduli dengan apa yang engkau inginkan. Hari ini saya mengajak saudara, percaya kepada Kristus, percaya dalam pengharapan. Engkau jangan pergi kemana-mana, jangan engkau pergi ke dukun, jangan engkau pergi supaya engkau mendapatkan anak, pergi engkau ziarah kepada kuburan nenekmu, kuburan orang tuamu yang meninggal, minta restu di sana. Jangan, itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi saya mengajak saudara, supaya saudara dalam doa dan pengharapan, persekutuan, minta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seorang anak laki-laki. Tuhan, saya mau seorang anak perempuan. Tuhan, saya mau tahun ini. Tuhan, saya mau tahun depan. Saudara bebas memilih, meminta kepada Allah. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan dengan air matamu, maka Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan akan mengarahkan pandangan matanya kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga, yang manis kepadamu. Dengan satu catatan, ingat. Ketika engkau meminta, maka engkau jaminkan anak itu. Supaya anak itu engkau berikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya engkau memberikan anak itu kepada Tuhan? Katakan kepada Allah, Tuhan, jika engkau memberikan anak laki-laki, Tuhan, jika engkau memberikan anak perempuan, maka sepanjang hidupnya dia akan mengabdi kepada Tuhan seumur hidupnya. Ya, minta kepada Tuhan, janji yang engkau ucapkan itu akan diingat oleh Tuhan. Dan itu menjadi satu permohonan yang serius di hadapan Tuhan. Saudara ingat Hana, ketika dia tidak memiliki anak, ya, dia ambil Penina, dikasihnya kepada suaminya Elkana. Sayang, ambillah Penina ini supaya ada keturunanmu sebagai keturunan yang akan menyambung keluarga di masa yang akan datang. Iya. Elkana mengikuti apa yang diberikan oleh istrinya Hana. Maka dia mengambil Penina dan mereka menjadi suami istri. Mereka benar-benar diberikan anak. Seiring berjalan waktu, Hana seolah-olah tertindas di dalam rumah. Tidak lagi menjadi istri yang terbaik menurut dirinya. Dan dia memukul-mukul dirinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku anak. Anak laki-laki. Dan jika engkau memberikan anak itu kepadaku, maka aku bersumpah di hadapanmu, tidak akan ada pisau cukur yang memotong rambutnya sampai hari ketentuan yang engkau berikan. Dan dia adalah menjadi milik kepunyaanmu. Dan dia akan berada di rumahmu sepanjang hidupnya. Bagaimana respon Allah terhadap Hana? Karena janji itu, dia mendengarkan dari mulut Hana sendiri. Karena Hana ini sudah banyak yang mengejek. Hana ini sudah mulai gila. Tetapi ejekan orang-orang terhadap dirinya, bahkan ejekan Penina terhadap dirinya, membuat Allah menjadi berbelas kasihan terhadap Hana. Permintaan itu pun diwujudkan, saudaraku yang terkasih. Lahirlah Samuel. Samuel di mata Allah, Alkitab mencatat adalah orang yang sangat hebat, yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh bangsa Israel. Ya, saudara, tanpa kita memiliki hati yang tulus, kita akan sia-sia.
Nah, hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita berbicara tentang pelayanan, bagaimana hamba-hamba Tuhan hari ini, bagaimana pendeta, bagaimana pastor, bagaimana orang-orang yang selalu tampil di mimbar-mimbar dalam memberitakan firman kebenaran. Saudara, Paulus adalah menjadi satu teladan yang harus kita lihat bagaimana dia ketika dia di Korintus, saudara. Ya, kita bisa membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama. Bagaimana pengorbanan Paulus, dia mengatakan kepada orang-orang di Korintus bahwa dia bagaikan berjuang dengan meneteskan air mata. Sebab kenapa? Sebab orang-orang Korintus tidak memandang Paulus ini menjadi orang yang sangat spesial di mata Allah. Kenapa? Pertama, dia tidak pandai berbicara. Ya, tidak lihai dalam berbicara. Ya, mulutnya lidahnya tidak begitu vokal dalam berbicara. Dan yang kedua, dia terlihat orang biasa-biasa saja dan tidak memiliki sesuatu apapun yang dibanggakan, termasuk materi. Nah, orang-orang di Korintus melihat hal itu. Dan ketika ada orang lain datang ke Korintus, mereka melihat dia orang baru dan penampilannya oke dan terhormat dan banyak hal yang ditunjukkan, maka mereka percaya bahwa ini adalah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sesungguhnya Paulus begitu berduka cita menghadapi orang-orang di Korintus. Saudara tahu bahwa tetapi oleh sekarang, walaupun demikian, Paulus tahu bagaimana yang dialaminya, dan dia terus berdoa kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga orang-orang Korintus memohon maaf kepada mereka, minta maaf, minta ampun. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karakteristik pelayan bagi orang-orang Kristen, kita tidak berhasil lagi, saudara. Mereka dipandang dari apa yang mereka kenakan, apa yang mereka pakai, bagaimana mereka memiliki harta uang yang banyak, bagaimana mereka adalah orang-orang terhormat. Maka sebagian besar orang-orang Kristen itu memandang bahwa inilah pemberian Tuhan. Sebab mereka melihat seorang hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang keren, yang hanya menampilkan bagaimana dia orang terhormat di muka umum. Dan juga orang-orang Kristen juga mengamini dia adalah benar-benar hamba Tuhan yang diberkati, hamba Tuhan yang sukses, hamba Tuhan yang wow. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Paulus tentang pelayanannya. Bukan Paulus tidak mau kaya. Ya, ada banyak orang memberikan harta, emas, perak terhadap dia, tapi dia tidak mau, saudara. Dan sekalipun itu diserahkan kepada dia, tetapi dikembalikan juga kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, bahwa jangan kita tertipu dengan penampilan seorang hamba yang keren gitu loh, ya. Bahasa sekarang, yang keren gitu loh. Jangan, ya. Hilangkan itu dari pikiranmu, ya. Pikiranmu harus maju di dalam Tuhan, harus benar-benar berubah. Ya, tidak lagi mengingini dunia ini menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utama itu adalah ada Yesus yang selalu membaharui hatimu, membaharui hatiku, membaharui suami-suamimu, istri-istrimu, anak-anakmu. Semua diperbaharui oleh karena belas kasihan Tuhan. Tuhan tahu ketika kita datang di hadapannya, bukan tidak tahu, saudara. Ya, Tuhan itu tidak pura-pura nggak tahu, tapi dia tahu apa yang dia disampaikan, apa yang dia katakan. Tuhan tahu. Tidak ada satupun terlewatkan dari hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kebohongan, kita datang kepada Tuhan dengan penuh tipu muslihat, ya, seolah-olah kita adalah orang-orang yang keren di mata Tuhan. Ya, haleluya. Ya, Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan, saudara. Ya, jangan kira kita adalah orang yang lolos
ketika kita melakukan kejahatan yang tersembunyi, tidak ada satu bentuk pun yang lolos dari hidup kita yang jahat kita lakukan, sekalipun kita kemas dengan emas dan permata. Tetapi Tuhan akan menunjukkan bagaimana cara hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak yang ingin saya sampaikan hari ini. Tetapi oleh karena waktu dan sekarang sudah jam kurang lebih jam 4 saudara, sore hari. Ya. Dan saat ini saya akan menyudahi pertemuan kita. Dan saya berharap dan saya percaya, sekalipun bentuk penginjilan ini adalah bentuk penginjilan jalanan yang saya lakukan, ya dibilang orang ini adalah keliru dan lain-lain sebagainya, dibilang orang sombong, dibilang orang tidak pada tempatnya, tetapi saya tidak melihat itu sebagai satu hambatan. Tetapi yang pasti ini cara Tuhan bagi kita untuk terus dalam keinginannya Tuhan. Ya, bahwa intinya tadi adalah gereja kedinginan dalam situasi musim panas. Ini yang terjadi saudaraku. Di lain waktu kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.